Lambang Pancasila dan artinya wajib diketahui warga negara Indonesia. Setiap simbol dalam lambang Pancasila memiliki makna tersendiri. Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa, merupakan dasar negara Republik Indonesia. Lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang pria bernama Sultan Hamid II yang lahir pada tanggal 12 Juli 1913. Lambang Pancasila digambarkan sebagai seekor burung Garuda berwarna keemasan yang menggunakan kalung perisai dengan 5 simbol di dalamnya. Burung Garuda tersebut mencengkram pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Jika diperhatikan, lambang Pancasila sangat detail. Burung Garuda memiliki 17 helai bulu sayap, 8 helai bulu ekor, 19 helai bulu ekor, serta 45 helai bulu leher. Jumlah bulu tersebut melambangkan dari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, apa saja lambang Pancasila dan artinya? Yang pertama yaitu bintang tunggal. Lambang Pancasila dan artinya yang pertama adalah bintang tunggal. Bintang tunggal melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal bermakna cahaya yang dipancarkan Tuhan kepada manusia. Latar belakang berwarna hitam melambangkan warna asli alam yang dimiliki oleh Tuhan. Rantai emas. Rantai emas melambangkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas memiliki bentuk segi empat dan lingkaran yang berkaitan. Mata rantai dengan dua bentuk tersebut melambangkan laki-laki serta perempuan. Rantai yang saling berkaitan bermakna bahwa manusia membutuhkan satu sama lain dan bersatu untuk menjadi kuat, bagaikan rantai. Sila ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin. Pohon beringin bermakna semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar bermakna keberagaman suku di bawah nama Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol ini bermakna orang-orang yang bermusyawarah dan berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan padi dan kapas. Padi dan kapas bermakna kebutuhan dasar manusia yang berupa sandang, pangan, dan itulah lambang-lambang dan arti yang harus kita hormati. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Tak lupa selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari dalam hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu yang kita rasakan pada saat ini. Semoga semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul Pancasila dari sudut pandang Islam. Sebelum masuk ke dalam materi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa
warzuqni fahma amin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Afifah Trimastuti dengan NIM 203111237 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pembimbing Ustadz Ahmad Muhammad Musta'ina Soha. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Secara etimologi, Pancasila berasal dari Sanskerta dan menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca yang artinya lima, sila yang artinya dasar, dan juga diartikan peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Kemudian pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Tafsir yang menjelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Katsir bahwa Allah yang pertama dan yang Esa, tidak ada tandingan dan tidak ada pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Kata Esa ini digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain pada Allah, karena Dia yang maha sempurna, maha dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tafsirnya, Salim Bahresi menjelaskan bahwa menurut konsepsi Qur'ani, perbedaan warna kulit, suku, dan bangsa adalah berguna untuk saling kenal mengenal. Perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk bertentangan saling mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Namun perbedaan itu justru dimaksudkan untuk saling tolong menolong dan saling gotong royong dalam melaksanakan kepentingan bersama. Kemudian pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam tafsir Hidayatul Insan bin Tafsir Quran dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang sedang berperang. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Untuk itu yang berperang, apalagi kita yang tidak berperang, lebih wajib untuk menjaga ukhuwah. Salah seorang ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, berhasil mencetuskan prinsip Habul Watoni Minal Iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Kemudian dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat
wafat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Kemudian di sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah kepada mereka dalam urusan itu. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa sarana dakwah yang ampuh dapat menarik manusia ke dalam agama Allah adalah akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menggabungkan antara sikap memaafkan dan ihsan. Maksudnya, dalam setiap urusan membutuhkan adanya musyawarah, pemikiran yang matang, dan pandangan yang tajam. Dalam riwayat Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya kecuali Nabi. Hadis riwayat Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, 7 halaman 45. Kemudian dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Dalam buku tafsir Imam Syafi'i, Syekh Ahmad Mustafa menuliskan bahwa ayat ini berkaitan tentang kesaksian yang adil untuk semua pihak. Pelajaran yang bisa dipetik dari ayat 8 surat Al-Ma'idah adalah jika seorang sudah ditetapkan menjadi saksi, maka wajib menyatakan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis lain dikatakan, dari Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, seorang pemimpin yang berlaku adil sehari saja pada rakyatnya jauh lebih baik daripada ibadah seorang abid atau ahli ibadah 100 tahun di tengah keluarganya. Semua uraian tentang ayat-ayat Pancasila di atas begitu membuktikan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Setiap esensi nilai Pancasila juga menggambarkan pada esensi ajaran Islam. Maka, mulai sekarang kita hendaknya hentikan penabrakan Pancasila dan Islam. Keduanya dapat kita jalankan bersamaan untuk mencapai tujuan dan beragama yang sebenar-benarnya. Ustadz Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.